pastikan ini tetap merah ya. Nah, baik. Assalamualaikum Pak Asep, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Gilang. Alhamdulillah baik ya Pak Asep. Saya juga alhamdulillah Pak Asep hari ini sehat. Sehingga kita bisa melakukan pembicaraan nih sebelum Pak Asep nanti melakukan proses coaching. Iya, betul Pak. Pak Asep, jadi penting sekali pembicaraan pra supervisi ini dilakukan. Jadi saya akan menjadi observer Pak Asep, akan menjadi supervisor yang akan mengamati nanti proses coaching yang Pak Asep lakukan. Nah, ini menjadi penting pembicaraan ini karena dalam hal nanti Pak Asep melakukan proses coaching itu mungkin Pak Asep harus tahu dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti pada saat Pak Asep melakukan proses coaching. Jadi yang pertama Pak Asep yang harus Bapak Asep ingatkan atau lakukan, yang pertama adalah proses coaching itu sendiri harus dilaksanakan. Jadi yang pertama proses coaching yang harus Pak Asep lakukan adalah proses kemitraan ya Pak Asep. Kemitraan, terus juga mendengarkan aktif ya, dan juga kreatif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya. Terus juga Pak Asep nanti bisa mengajukan menggali potensi dari coach dan melakukan kehadiran penuh atau presence. Itu ya Pak Asep, rubrik penilaian yang kita harus sepakati dulu. Selanjutnya adalah jangan lupa nanti dalam proses coaching Pak Asep harus bisa menerapkan alur tirta. Masih ingat Pak Asep? Mohon maaf, alur tirta itu? Oh, begini Pak Gilang. Alur tirta itu kalau nggak salah tirta itu mungkin dari akronim ya. Ya benar Pak Asep. Tirta itu yang pertama adalah tujuannya. Ya, tujuan. Kita harus menentukan tujuannya dulu. Benar Pak Asep. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalahnya yang ingin digali. Kemudian R-nya itu rencana aksinya. Kemudian untuk yang terakhir adalah tanggung jawab yang diambil. Oke, baik, luar biasa Pak Asep. Berarti Pak Asep sudah memahami sebetulnya alur tirta ini, tinggal nanti mempraktekkan saja ya Pak Asep dalam proses coaching itu sendiri. Baik, sebelum Pak Asep melakukan proses coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menurut Pak Asep kompetensi apa yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti? Nanti kompetensi yang ingin saya capai dari si coach itu sendiri adalah saya ingin menerapkan prinsip kemitraan. Kemudian menjadi menggali kompetensi dari si coach itu sendiri. Yang pertama adalah kompetensi yang ingin dicapainya itu adalah proses kemitraan, dan yang kedua adalah menggali potensi dari coach itu sendiri. Baik Pak Asep. Nah, dari dua kompetensi yang ingin dikembangkan ini, kira-kira kan Pak Asep punya target lebih nih, yang lebih spesifik, kira-kira kompetensi mana yang ingin dicapai lebih spesifik? Ya, kalau menurut saya lebih ke kemitraan Pak. Kemitraan? Iya, soalnya begini, saya nanti akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Tentunya saya tidak ingin menggurui, saya tidak ingin menjadi tutor bagi si coach itu sendiri gitu. Saya tidak mau seperti itu Pak. Jadi prinsip yang saya akan lakukan adalah kemitraan. Kemitraan ya Pak Asep. Baik Pak Asep, saya sudah bisa melihat Pak Asep sudah menceritakan tadi mengenai kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti, terus juga kompetensi yang spesifik yang ingin diambil oleh Pak Asep itu adalah proses kemitraan ya. Karena dalam proses kemitraan itu nanti akan menciptakan pembicaraan mungkin yang lebih hangat, lebih menarik lagi ya, karena Pak Asep tidak berperan dalam proses coaching itu, tidak berperan sebagai tutor, tapi lebih kepada rekan sejawat gitu ya. Yang akhirnya nanti akan timbul kepercayaan dari diri coach itu untuk mengutarakan permasalahannya. Betul, seperti itu Pak. Baik Pak Asep, saya rasa cukup untuk pembicaraan pra supervisi ini. Saya ucapkan selamat melakukan coaching, mudah-mudahan prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi selamat Pak Asep, selamat melakukan tugasnya. Mari Pak Asep. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah.
Barangkali Bapak ada waktu saat ini, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Kebetulan saat ini saya sedang santai, Bu. Belum ada kesibukan yang lain. Memangnya ada hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini, Pak. Jadi tadi ketika mengajar di kelas ada 2 orang siswa yang kurang fokus dan kurang perhatikan ketika saya sedang mengajar. Sehingga ketika saya memberikan soal evaluasi di akhir pembelajaran, kedua siswa tersebut malah tidak mengerjakan dengan benar, begitu Pak. Oh, begitu ya, Bu. Mudah-mudahan untuk kedepannya siswa tersebut tidak seperti itu lagi ya, Bu. Nah, sebenarnya dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan sehingga Ibu menyampaikan hal ini kepada saya? Begini Pak, yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita saat ini, saya ingin dapat mengatasi permasalahan atau hambatan-hambatan ketika saya mengajar, terutama terhadap 2 orang siswa tersebut. Ya. Saya berharap siswa tersebut bisa fokus ketika saya sedang mengajar, agar ketika saya memberikan soal evaluasi, siswa tersebut bisa mengerjakan dengan benar. Saya bingung Pak, harus bagaimana menghadapi kedua siswa tersebut. Jadi Ibu ingin mendapatkan ide atau cara baru untuk menghadapi kedua siswa tersebut ya. Kemudian Ibu mengharapkan kedua siswa tersebut dapat lebih fokus ketika belajar. Begitu ya, Bu? Iya, begitu Pak. Nah, apakah Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide baru yang kayak gimana yang ingin Ibu dapatkan? Jadi begini Pak, hampir setiap saya memberikan materi, kedua siswa tersebut selalu kurang fokus. Kelihatannya motivasinya pun kurang. Hal ini terbukti ketika saya memberikan soal evaluasi, kedua siswa tersebut tidak bisa mengerjakan secara mandiri. Berbeda dengan siswa-siswa yang lainnya, begitu Pak. Jadi Ibu merasakan adanya perbedaan motivasi ya, belajar dari kedua orang siswa tersebut dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Begitu ya, Bu ya? Iya Pak, saya bingung faktor apa ya yang menyebabkan kedua orang siswa itu kurang fokus saat belajar. Oh, begitu ya, Bu. Lalu apakah selama ini pembelajaran yang sudah Ibu gunakan apa ketika mengajar? Apakah Ibu sudah menggunakan media pembelajaran atau belum? Selama ini saya hanya menggunakan media seadanya yang ada disediakan di sekolah. Oh, jadi selama ini Ibu belum mencoba menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya, Bu ya? Iya Pak, bisa jadi kedua orang siswa itu kurang tertarik dengan media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran selama ini. Itu Bu, karena penggunaan media pembelajaran yang menarik tentunya akan mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa. Oh iya Pak, karena selama ini saya belum pernah menggunakan media lain seperti video, PowerPoint, dan lainnya ketika mengajar. Sehingga pada saat saya menyampaikan materi, kedua orang siswa tersebut malah mengobrol atau bercanda, berbeda dengan siswa yang lainnya. Sudah saya tegur pun mereka tetap saja tidak fokus dan malah sering bercanda. Dan ini sangat sering terjadi ketika pembelajaran saya, Pak. Pastinya akan seperti itu Bu, kalau kita tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Sebenarnya saya ada alasan tidak menggunakan media tersebut. Sekolah saya hanya mempunyai satu infokus, sehingga menyulitkan saya ketika mau menggunakan media pembelajaran yang lain, seperti penayangan video. Ya. Nah, sekarang apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat media pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah? Saya akan membuat media pembelajaran berupa gambar-gambar menarik yang dicetak, sehingga tidak harus menggunakan infokus. Selain itu, saya juga
akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar para siswa tidak merasa jenuh dan monoton. Bagus itu, Bu. Selanjutnya, apalagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan membuat RPP berdiferensiasi sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan siswa lain dalam bentuk berdiskusi untuk menumbuhkan motivasi secara intensif mereka. Ide bagus itu, Bu. Apakah Ibu sudah mendapatkan pencerahan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah, Pak. Saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa setelah berdiskusi dengan Bapak. Lalu kapan Ibu akan mulai melaksanakan target itu? Secepatnya, Pak, agar saya bisa melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Bagus itu, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya, Bu. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kedepannya saya dapat berdiskusi lagi dengan baik. Ya, sama-sama, Ibu. Baik. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Gilang? Alhamdulillah sehat juga Pak Asep. Iya. Di kesempatan pagi hari ini berbahagia sekali saya bisa bertemu kembali dengan Pak Asep untuk melakukan pembicaraan pasca supervisi. Pembicaraan pasca coaching. Iya. Pembicaraan pasca coaching. Iya. Pak Asep, seperti yang kita ketahui bersama, tadi Pak Asep sudah melakukan coaching. Saya lihat seluruh rangkaian coaching itu bisa berjalan dengan baik. Sangat menarik Pak Asep, berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan barusan. Dan apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching ini sebetulnya apa Pak Asep? Apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching dan indikator ketercapaian apa yang sudah Pak Asep lakukan dalam proses coaching yang barusan Pak Asep lakukan? Kira-kira apa? Alhamdulillah tadi saya telah melakukan coaching dengan rekan saya Ibu Neneng. Benar. Indikator yang telah saya dapatkan ketika tadi melaksanakan coaching. Indikator ketercapaian ya maksudnya? Iya, indikator ketercapaiannya adalah saya menerapkan kemitraan dengan mendengarkan secara penuh gitu ya terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Neneng sebagai coaching. Baik Pak Asep, saya bisa menyimak di sini. Betul, Pak Asep tadi pada saat melakukan coaching itu saya amati Pak Asep sudah bisa melakukan prinsip coaching dalam proses ngobrolnya gitu ya, yaitu adalah proses kemitraan. Jadi Pak Asep tidak berpihak sebagai seorang tutor, tapi proses mitra atau sama rata antara sesama rekan sejawat begitu ya. Terus juga Pak Asep tadi sudah bisa sebetulnya mendengarkan secara aktif ya dari pembicaraan coaching. Ya, Pak Asep sudah bisa mendengarkan secara bagus gitu. Nah, dan juga saya lihat ternyata Pak Asep sudah bisa secara keseluruhan ya, sudah bisa melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta tadi ya, seperti menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah ya, kemudian juga selanjutnya adalah Pak Asep itu sudah bisa meminta dari coach itu untuk merencanakan aksi atas permasalahan yang dia hadapi dan juga melakukan tanggung jawab kapan, misalkan tadi Pak Asep bertanya kapan nih rencana aksi tersebut akan dilakukan gitu ya Pak Asep. Nah, setelah melakukan proses percakapan tadi, menurut Pak Asep nih kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan? Begini Pak, tadi saya sudah mengutarakan sebelumnya. Jadi saya ingin menggali prinsip dari kemitraan dan mendengarkan secara aktif. Karena alasannya dengan kemitraan saya bisa lebih dekat lagi, lebih intens lagi percakapannya dengan coach tersebut. Kemudian dari mendengarkan aktif
saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coach sehingga si coachnya bisa menyelesaikan permasalahannya itu dengan baik gitu Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin lebih dicapai lagi oleh Pak Asep itu adalah kompetensi untuk kehadiran penuh ya tadi ya, karena dengan kehadiran penuh itu Pak Asep bisa lebih banyak mendengarkan sehingga bisa lebih menggali potensi dari si koci itu untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh si koci itu sendiri ya, dalam hal ini adalah Bu Neneng, Pak Asep ya. Baik Pak Asep, secara keseluruhan saya sudah melihat, mengamati, kemudian juga bisa menilai proses coaching yang Bapak lakukan sudah bisa berjalan dengan baik Pak. Nah saya harap dengan proses ini, latihan ini, Pak Asep bisa lebih berkembang lagi di kemudian hari, terus juga ini bisa jadi dasar dan bisa jadi bekal untuk Pak Asep ketika nanti mendapat tugas lagi sebagai coach di kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja Pak Asep yang bisa saya sampaikan di pertemuan pasca supervisi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Asep. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neneng. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Begini Bu, Ibu kan akan melakukan coaching nanti ya dengan Pak Gilang. Nah, sebelum melakukan proses coaching nanti, kita harus menyepakati dan saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang saya akan lakukan nanti ketika Ibu akan melakukan proses coaching dengan Pak Gilang. Nah, jadi begini Bu, nanti ketika Ibu melakukan coaching, harus melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Yang mana prinsip dari coaching itu sendiri diantaranya yang pertama itu kemitraan, kemudian yang kedua mendengarkan yang aktif dan kreatif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, bisa dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian yang keempat, menggali potensi coaching. Kemudian yang kelima, menerapkan kehadiran penuh. Nah, dari prinsip coaching yang barusan saya sebutkan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam melakukan coaching nanti? Begitu mungkin saya akan ngambil dua dulu, yaitu kemitraan dengan kehadiran penuh. Jadi selama proses coaching nanti Ibu akan lebih menggali kompetensi yaitu tentang kemitraan dan kehadiran penuh. Nah, dari kompetensi yang barusan Ibu sebutkan yaitu kemitraan dan kehadiran penuh, mengapa alasannya Ibu ingin menggali potensi itu? Ingin menggali konsep kemitraan karena dalam coaching itu saya tidak berpikir untuk menggurui, tapi kita itu hanya memberikan solusi. Iya. Jadi Ibu ingin menerapkan kemitraan itu ya posisi coach kita dengan coaching nanti sebagai mitra ya, posisi sama sebagai rekan kerja, jadi tidak ingin menggurui lah, begitu istilahnya ya Bu Neneng ya. Kemudian dalam proses coaching tersebut Ibu bisa menerapkannya dengan alur tirta ya. Coba kira-kira Ibu masih ingat apa itu alur tirta? Yang pertama itu menentukan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Iya, betul Bu. Jadi dalam proses coaching nanti kita itu bisa menerapkannya dengan alur Tirta. Yang pertama kita menentukan tujuan dulu yang ingin dicapai ya. Kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian tanggung jawab atau target yang ingin dilakukan oleh si coach nanti. Selanjutnya Bu, sebelum Ibu coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu munculkan dalam proses coaching nanti? Tentang kemitraan. Kemitraan ya Bu. Ya. Dapatkah Ibu jelaskan lebih spesifik kompetensi yang ingin Ibu munculkan itu kan kemitraan. Apa alasannya Bu? Karena kemitraan untuk lebih dekat mengenal lagi dengan mereka. Terus dengan kemitraan itu saya menerapkannya menggali potensi dari si coach itu lebih dekat. Oh, baik ya Bu. Kemudian indikator ketercapaiannya yang ingin dicapaikan dari proses coaching nanti itu apa Bu? Dapat menerapkan alur tirta, yaitu menggali potensi dari coach itu. Baik, demikian ya Bu ya. Selamat melakukan coaching. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Bu Neneng, sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah mau WA Bu Neneng minta untuk bertemu di sore hari ini Bu Neneng. Ya kebetulan saya lagi santai, belum ada kesibukan begitu. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan. Jadi begini Bu Neneng, sebetulnya saya itu selain ditugaskan sebagai guru pengampu mata pelajaran di sekolah itu, dalam tahun ajaran ini saya juga diberikan tugas tambahan yaitu sebagai wali kelas 9 Ibu. Nah dalam tugas saya sebagai wali kelas itu, mungkin akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, saya mendapatkan aduan dari rekan-rekan sejawat saya yang menyatakan bahwa ada beberapa siswa dari kelas saya yang saya wali kelas yaitu kelas 9, ada beberapa siswa saya yang seringkali tidak masuk dan mereka itu lebih membolos di pelajaran mereka. Begitu Ibu. Oh begitu ya. Ya benar. Mudah-mudahan tugas Bapak nanti dapat diselesaikan. Nah sebenarnya dari percakapan kita sekarang ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi begini Ibu, mudah-mudahan dengan saya ngobrol dengan Bu Neneng, saya nanti mendapatkan pencerahan atau juga ya solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Ibu. Itu mungkin tujuan dari saya mengajak ngobrol Ibu Neneng. Jadi pagi ini ingin mendapatkan ide-ide atau cara baru untuk menghadapi masalah tersebut ya? Ya benar Ibu. Apa sudah ada ide-ide baru yang dapat Bapak lakukan? Ya, kalau saya kembali lagi tadi permasalahannya adalah murid saya yang tidak masuk, Ibu. Sebetulnya saya sudah memanggil mereka, ada beberapa mereka yang saya panggil, tapi belum semuanya. Saya bisa sedikit melakukan identifikasi yang menyebabkan mereka tidak masuk itu katanya ini berdasarkan versi mereka, tapi apakah benar atau tidak saya juga tidak tahu nih. Mungkin hanya alasan saja bisa jadi. Katanya mereka seringkali bolos dari untuk di kelas, masuk ke kelas itu karena katanya pembelajarannya yang membosankan. Jadi ada beberapa pembelajaran yang menurut mereka itu membosankan, tidak menarik gitu. Jadi mereka lebih baik, lebih senang bolos saja atau tidak masuk begitu Ibu. Dan juga ada faktor dari ajakan temannya Ibu. Karena yang pertama kali membolos itu kan hanya 2 orang saja, tetapi semakin ke sini itu jumlahnya jadi 5 orang semuanya laki-laki. Dan pasti ini saya pasti bisa mengidentifikasi bahwa faktor lingkungan atau faktor pertemanan itu menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan kelima orang siswa saya tersebut lebih sering tidak masuk bahkan sampai membolos Ibu. Oh begitu, jadi Pak ini merasakan adanya perbedaan motivasi Ya benar Bu. dalam belajar ya dibandingkan saudara lainnya.
Ya, jadi karena pembelajarannya menurut mereka itu membosankan, jadi tidak ada motivasi lah gitu untuk belajar. Oh, begitu. Lalu selama ini media pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan ketika mengajar? Alhamdulillah kalau media pembelajaran sudah ya saya menerapkan TPACK ya, TIPEK dalam pembelajaran itu, jadi pengintegrasian teknologi kalau dalam pembelajaran. Nah, tapi mungkin saya juga tapi saya tidak tahu untuk rekan-rekan guru yang lain apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi tersebut atau belum. Karena menurut saya salah satu untuk menarik minat siswa supaya meningkatkan motivasi siswa untuk belajar itu ya salah satunya adalah pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada anak dan harus bisa menyesuaikan dengan kodrat zamannya mungkin ya Bu ya. Karena sekarang itu kan sudah musim internet begitu. Jadi pengintegrasian internet atau teknologi itu salah satu hal yang menarik sekali bagi siswa. Kalau menurut saya Ibu. Iya, saya setuju dengan penggunaan media pembelajaran itu yang baik itu sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa. Iya, betul Bu. Pastinya akan seperti itu kalau kita sudah menggunakan pembelajaran yang menarik. Iya, betul Bu. Terus Bapak selama ini dengan pembelajaran bervariasi ada manfaatnya buat Bapak di sekolah Bapak? Ya tentu saja Bu, dengan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi dengan menggunakan media yang berbeda, ya saya lihat anak-anak itu sangat tertarik ya Bu, tertarik dengan langkah nyata yang saya ambil tersebut Ibu. Oh, ada perubahan lah gitu, anak-anak itu jadi senang. Gitu, itu bagus Pak. Selanjutnya apalagi yang akan Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan, jadi yang pertama kali itu saya akan mencoba untuk memanggil anak-anak saya dulu Ibu, yang sering bolos itu ingin mengkonfirmasi gitu. Apakah benar alasan mereka tidak masuk ke dalam kelas itu karena pembelajaran yang membosankan itu Ibu ya, benar atau tidak, terus misalkan pelajaran apa saja yang menurut mereka tidak menarik gitu. Selanjutnya mungkin saya juga akan melakukan visitasi ya Ibu, akan mengproses kembali dengan orang tua siswa benar mereka itu pergi dari rumah atau tidak gitu. Jangan-jangan dari rumahnya mereka tuh berangkat tetapi tidak sampai di sekolah. Ini saya rasa perlu diketahui oleh orang tua supaya tidak ada miskomunikasi di kemudian hari. Misalkan nanti kalau kita komplain ke orang tuanya, ini anak ibu tidak masuk, misalkan ternyata ibunya bilang atau orang tuanya bilang, dari rumah itu ternyata berangkat gitu kan. Nah, itu perlu saya kira untuk cross check ke rumah orang tuanya dengan melakukan home visit. Terus juga selanjutnya untuk rencana aksi yang saya akan lakukan itu melakukan konsultasi Ibu dengan guru BP dan juga guru kesiswaan, wakase kesiswaan. Nah, dengan berkonsultasi dengan guru BP nanti saya bisa belajar bagaimana cara menghadapi siswa-siswi yang tidak masuk tersebut. Itu yang insya Allah saya lakukan rencana aksinya Ibu untuk menanggulangi permasalahan ini. Selain tadi mungkin saya akan mendorong kepada rekan-rekan untuk membuat media pembelajarannya lebih menarik lagi. Apakah itu dengan menggunakan teknologi atau pengintegrasian teknologi dalam pendidikan dalam pembelajaran atau juga membuat seperti media-media pembelajaran yang lebih menarik gitu Ibu. Ide bagus Pak. Lalu sudah pembicaraan kita kali ini Bapak sudah mendapat pencerahan? Alhamdulillah sudah sekali Ibu. Setelah ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan mengenai apa yang akan saya lakukan nanti untuk menghadapi siswa-siswi saya yang sering bolos ini. Kapan Bapak kiranya mau melaksanakan target itu? Untuk target lebih tepatnya saya akan mulai minggu depan saja Ibu. Mulai minggu depan, jadi saya panggil persiswa 1 orang, kan ada 5 orang yang bermasalah. Jadi dalam 1 minggu itu insya Allah sudah selesai untuk pemanggilan dan menentukan nanti langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama tadi kan memanggil, kemudian melakukan visitasi, kemudian konsultasi guru BP. Mudah-mudahan dalam 1 minggu itu bisa selesai.
Bagus itu Pak, lebih cepat, lebih baik. Ya Ibu, terima Saya kasih. sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu. Kalau begitu saya mohon pamit dulu. Sekali lagi terima kasih atas masukannya. Mangga Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana tadi selama Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Gilang perasaannya? Alhamdulillah berjalan lancar. Baik Bu. Setelah saya tadi mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Gilang ya, apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tersebut dan indikator apa yang sudah tercapai selama coaching tadi Bu? Kompetensi yang saya terapkan tadi yaitu konsep kemitraan. Terus indikator yang sudah saya capai itu menerapkan alur tirta, yaitu menggali potensi dari coaching. Ya, baik. Jadi prinsip coaching yang telah Ibu dapatkan ketika tadi melaksanakan coaching dengan Pak Gilang ya. Yang pertama kemitraan, kemudian apa tadi Bu? Menggali potensi. Menggali potensi dari si coaching tersebut ya. Betul Bu. Jadi tadi ketika Ibu melakukan coaching, Ibu telah bisa berperan sebagai mitra terhadap si coachingnya. Jadi tadi saya melihat Ibu posisinya sama ya, sebagai mitra, tidak ingin menggurui. Kemudian yang kedua itu apa tadi Bu? Menggali potensi. Menggali potensi dari si coaching sehingga coachingnya itu bisa menemukan masalah yang dia hadapi. Nah, selanjutnya setelah melakukan percakapan tadi Ibu dengan alur tirta, yang mana alur tirta itu yang pertama menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian yang ketiga rencana aksi, yang keempat dan tanggung jawabnya. Nah, selama melakukan proses coaching tadi, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kemitraannya. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya adalah kemitraan ya Bu ya. Dengan alasannya supaya bisa menjadi mitra terhadap orang yang mempunyai permasalahan tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi bisa menjadi bekal untuk Ibu nanti ketika Ibu mendapatkan lagi peran yang sama, ketika ada lagi teman yang ingin curhat kepada Ibu tentang masalah yang dihadapinya. Mudah-mudahan dengan proses coaching tadi Ibu bisa menerapkannya dengan baik nanti ke depannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gilang. Waalaikumsalam Bu Neneng, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching, ya. Saya akan menyampaikan dan menyakiti terlebih dahulu tentang rubrik penilaian ya, Ibu, yang akan saya lakukan nanti. Iya, Ibu mangga. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tentang prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan. Benar Ibu. Ya, posisinya yaitu kita itu hanya sebagai mitra, posisi kita sama dengan rekan kerja ya, tidak ingin mempengaruhi. Yang kedua, mendengarkan aktif dan kreatif.
Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu dengan teknik NASA. Yang keempat, dapat menggali potensi koci. Nah, yang kelima, menerapkan kehadiran penuh. Dari kelima prinsip tersebut barusan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan nanti dalam coaching? Baik, Ibu, dalam pelaksanaan coaching nanti saya akan lebih menitik beratkan kepada prinsip kemitraan dan mendengarkan aktif. Itu yang ingin saya kembangkan, Ibu. Prinsip kemitraan dan lebih mendengarkan aktif ya? Ya, benar, Ibu. Dari kompetensi yang barusan Bapak utarakan, yang ingin Bapak tingkatkan apa? Nah, dalam kompetensi yang ingin lebih saya munculkan atau tingkatkan dalam proses coaching nanti adalah proses mendengarkan aktif ya, dan juga kreatif gitu, Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif mungkin nanti saya bisa menemukan potensi atau juga bisa menggali potensi dari coach saya tersebut, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Gitu, Ibu. Prosesnya jadi dengan mendengarkan dulu menurut saya. Ya, mendengarkan terlebih dahulu. Ya, benar, Ibu, seperti itu. Kemudian nanti dalam proses coaching tersebut Bapak juga kan menerapkan alur tirta ya Pak ya. Ya, betul, Ibu, kalau alur tirta itu sendiri bagaimana itu Pak, yang bagaimana? Ya, dalam prosesnya nanti saya akan menerapkan proses coaching dengan menerapkan alur tirta. Kayaknya itu adalah menetapkan tujuan dari pembicaraan nanti, terus juga mengidentifikasi dari permasalahan dari coach, kemudian menggali potensi sehingga terjadi rencana aksi yang akan dia lakukan oleh coach untuk menghadapi permasalahan yang dia lakukan. Dan sebagai yang terakhir itu adalah prinsip tanggung jawab. Jadi benar mau tidak melaksanakan rencana aksi yang digagas oleh coach tersebut. Itu, Ibu, alur tirta yang akan saya lakukan dalam pembicaraan coaching nanti. Ya masih ada Pak, ini kompetensi yang ingin Ibu munculkan dalam proses coaching nanti yang bagaimana Pak? Yang ingin lebih saya kembangkan nanti ke depannya yaitu adalah proses kemitraan ya, Bu. Ya. Jadi ada dua tadi yang ingin saya sampaikan itu. Yang pertama adalah kemitraan dan mendengarkan aktif kompetensinya, tapi yang ingin saya lebih kembangkan lagi yang spesifiknya itu adalah pasti mengenai proses kemitraan. Jadi jangan sampai dalam proses coaching itu seorang coach tidak merasa nyaman karena tidak terjalinnya komunikasi sehingga merasakan bahwa atasan dan dengan bawahan gitu. Nah, saya tidak ingin hal itu terjadi, Ibu. Jadi saya akan melakukan prosesnya itu prinsipnya kemitraan. Sehingga timbulnya kepercayaan dari coach itu untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapi. Begitu, Ibu. Baik, Bapak. Kalau begitu pertanyaannya cukup. Ya. Selamat Bapak nanti mengerjakan coaching. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, baik, Ibu, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Asep, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Pak Asep. Tadi saya mendapatkan WA dari Pak Asep nih. Saya ada apa ini? Gitu. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Asep, kira-kira ada apa ingin mengajak bertemu dengan saya? Ada apa sebenarnya? Sebelumnya apakah ada waktu dulu buat saya gitu Pak? Alhamdulillah ada Pak Asep. Pembelajaran sudah selesai, jadi sore hari ini saya free lah buat Pak Asep. Begini nih Pak, sebetulnya ada beberapa yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Iya, boleh sekali Pak Asep, boleh. Jadi begini, ketika tadi saya mengajar di kelas 4 nih,
ada 2 orang siswa yang kurang fokus saat saya mengajar. Kedua orang siswa tersebut malah asik, ngobrol, bercanda, sehingga pas ketika dikasih soal evaluasi di akhir pembelajaran, mereka tidak bisa mengerjakan, begitu Pak. Oh baik Pak Asep, saya ulangi lagi ya, untuk permasalahan dari Pak Asep itu mungkin ketika mengajar di kelas 4 ada beberapa orang siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran sehingga mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu ya Pak Asep ya? Iya begitu Pak. Oke, baik. Nah, menurut Pak Asep tujuan dari pembicaraan ini nanti ingin seperti apa? Begini Pak, maksud saya mengutarakan hal ini kepada Bapak, tujuannya itu saya ingin kedua orang siswa tersebut ketika pembelajaran saya berikutnya, terutama kedua orang siswa tersebut bisa seperti anak-anak yang lain, mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ngobrol, seperti itu Pak. Baik Pak Asep, jadi tujuan dari pembicaraan ini saya perjelas lagi ya Pak. Jadi Pak Asep ingin menemukan solusi mungkin seperti itu ya. Betul, untuk 2 orang siswanya yang tadi kelas 4 itu, yang tadinya kurang fokus dalam pembelajarannya, tidak memperhatikan, kembali lagi fokus seperti siswa-siswi yang lainnya, bisa mengerjakan tugas, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Seperti itu Pak Asep? Iya, betul Pak. Baik Pak Asep. Nah, setelah mendengarkan tujuan dari pembicaraan ini, tadi juga permasalahannya sudah Pak Asep utarakan. Nah, menurut Pak Asep, secara pribadi nih, mereka bisa berperilaku seperti itu sampai tidak fokus, sampai tidak mengerjakan. Menurut Pak Asep, penyebabnya bisa diakibatkan karena apa ya? Begini Pak, karena biasanya ketika saya mengajar itu saya hanya menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran yang seadanya di buku. Biasanya saya menggunakan media pembelajaran yang ada aja disediakan di sekolah tanpa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, misalkan dibawa keluar kelas atau menggunakan penayangan video, PowerPoint dan sebagainya. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Asep. Jadi menurut Pak Asep sendiri bahwa yang menyebabkan mereka itu kurang fokus dalam pembelajaran, tidak memperhatikan salah satunya karena Pak Asep melakukan pembelajaran yang ya kalau sumber belajar itu yang sifatnya seadanya gitu ya. Tidak melakukan model-model pembelajaran yang bervariasi atau mungkin seperti bisa jadi diajak keluar dari ruangan gitu ya. Jadi langsung mungkin belajar dari sumbernya, misalkan belajar ke pasar kemana gitu ya Pak Asep ya. Kelemahannya mungkin di situ menurut Pak Asep tadi ya. Iya, pasti seperti itu mungkin Pak. Nah, kalau menurut Pak Asep ini kondisi ideal untuk pembelajaran yang dicita-citakan oleh Pak Asep supaya siswa-siswinya itu tidak kehilangan fokus. Menurut Pak Asep nih, kondisi ideal yang menurut Pak Asep ini loh yang saya inginkan itu seperti apa menurut Pak Asep? Begini Pak, kondisi ideal yang saya inginkan ketika saya mengajar jelas ya Pak, semua siswa aktif, tidak ada yang bercanda, bermain, seperti itu Pak. Kondisi idealnya jadi semua siswa itu berperan aktif, belajar aktif, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ngobrol karena kesana kemari, pokoknya fokus. Fokus ya, seperti itu Pak. Oke, kondisinya. Kalau boleh tahu Pak Asep, kira-kira situasi real saat ini nih, Pak Asep sedang kalau levelnya, kalau skalanya 1 sampai 10. Nah, dalam kondisi ideal itu Pak Asep ada di skala nomor berapa? Saat ini kondisi real. Iya. Terus terang kondisi saat ini mungkin karena banyak sekali kekurangannya terlihat dari anak ya, ada 2 orang anak yang kurang fokus. Mungkin saya masih di level 6 dari 10 itu Pak. 6 dari 10, wah sudah bagus itu Pak Asep ya kalau di level 6. Tapi Pak Asep ingin meningkatkan kembali. Ingin meningkatkan kembali
supaya tercapai tadi kondisi ideal. Iya, betul. Kondisi betul, ideal dari apa yang dicita-citakan. Iya, iya. Oke. Baik Pak Asep, saya sudah semakin ini nih paham mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pak Asep. Nah, dalam hal ini untuk mencapai kondisi ideal itu Pak Asep, siswa-siswanya fokus, aktif, tidak ada yang bercanda, mendengarkan juga secara aktif, hadir sepenuh hati, ya. Untuk rencana aksinya yang bisa Pak Asep lakukan seperti apa? Insya Allah untuk kedepannya Pak, karena tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa di pembelajaran sebelumnya saya jarang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Tentunya untuk kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, yang tentunya mudah-mudahan semua siswa bisa mengikuti pembelajaran saya dengan fokus. Kemudian saya juga sudah melihat referensi di media di YouTube gitu seperti itu Pak, bahwa dalam pembelajaran itu ada di sela-selanya itu dimasukkan ice breaking, supaya siswa tidak monoton dan jenuh seperti itu Pak. Wah, luar biasa nih. Kalau saya dengarkan barusan rencana aksi yang akan Pak Asep lakukan. Jadi yang pertama dengan membuat atau metode pembelajaran yang bervariasi, terus juga dengan mencari semakin banyak referensi dari YouTube contohnya. Salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran yang melakukan pembelajaran di tengah-tengah pembelajaran itu melakukan ice breaking. Luar biasa nih rencana aksi yang Asep rencanakan. Nah, dalam melaksanakan rencana aksi ini, adakah orang atau rekan kerja, rekan sejawat yang bisa Pak Asep ajak berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan ini? Oh, tentunya ada Pak, karena kebetulan di sekolah saya itu rekan kerjanya sangat profesional, sehingga kalau saya meminta bantuan, mereka dengan sungguh-sungguh mau membantu saya. Jadi intinya mereka bisa diajak berkolaborasi kira-kira dengan baik. Siapa yang spesifik orangnya gitu? Oh, misalkan karena saya banyak ya, yang mungkin teman dekat, lebih dekat dengan saya, kan saya akan mengajak berkolaborasi dengan Pak Karman. Dengan Pak Karman? Iya, betul. Ada lagi selain Pak Karman? Sebetulnya hampir semuanya Pak. Siapa mungkin selain Pak Karman saya akan mengajak juga Ibu Neneng Pak. Ibu Neneng untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi Pak Asep gagas. Iya, betul Pak. Oke Pak Asep, luar biasa sekali nih. Saya sudah bisa mengidentifikasi tadi tujuan pembicaraan kita, terus permasalahan yang dihadapi oleh Pak Asep, rencana aksi yang akan Pak Asep lakukan. Nih saya juga sudah bisa menerka, bisa melihat dengan baik. Berarti kalau begitu Pak Asep tinggal menunggu atau mencari waktu yang tepat untuk mengeksekusi kegiatan ini ya. Iya, betul Pak. Nah, waktu yang tepat menurut Pak Asep nih kapan akan mulai melaksanakan kegiatan ini? Begini Pak, karena saya itu kan guru kelas ya Pak. Setiap hari saya mengajar ke kelas, jarang ada di sela-selanya beda lagi dengan guru mata pelajaran. Jadi saya akan melaksanakan rencana aksinya itu mulai dari besok Pak. Mulai besok hari? Iya. Begitu Pak Asep, kalau begitu luar biasa nih Pak Asep. Jadi ada kesan lebih cepat lebih baik. Iya, begitu Pak. Oke. Baik Pak Asep, saya sangat menunggu sekali langkah nyata yang akan dilakukan oleh Pak Asep. Saya semakin penasaran nih, nanti progresnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti Pak Asep bisa mengeksekusi rencana aksi ini dengan baik. Dan saya akan menunggu sekali progresnya. Kita akan bertemu lagi Pak Asep mungkin di minggu depan. Iya, siap Pak. Saya akan sangat menunggu curhatan selanjutnya dari Pak Asep. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini Pak Asep. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan pembicaraan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Asep. Iya, sama-sama Pak. Nah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Bu Neneng. Ya, gimana coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Neneng. Iya, alhamdulillah. Ya, setelah saya perhatikan
coaching yang Bapak lakukan. Bapak itu sudah bagus ya menyampaikan tujuan coachingnya, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan potensi coaching. Terus Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot mengenai rencana coaching. Terus Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Ini saya mau nanya, apakah ada indikator yang sudah Bapak capai dalam coaching tersebut? Ya, yang sudah saya sampaikan atau indikator yang sudah saya capai saat melakukan coaching itu, kalau menurut saya yaitu adalah prinsip coaching ya, yaitu prinsip coaching kemitraan dan juga mendengarkan secara aktif. Itu adalah indikator yang saya rasa sudah saya capai pada saat melakukan coaching tadi. Iya, alhamdulillah Bapak itu dalam coaching tadi menerapkan indikator konsep kemitraan dan mendengarkan dengan aktif ya. Terus Bapak juga sudah menerapkan alur tirta. Benar Ibu. Ya, Bapak masih ingat alur tirta itu? Ya, dengan menerapkan alur tirta tadi alhamdulillah saya sudah bisa menerapkan dengan Pak Asep, jadi T-nya itu tujuan, kemudian saya juga sudah bisa menentukan atau mengidentifikasi dari permasalahan, kemudian menetapkan rencana aksi dari coaching tersebut dan meminta komitmen atau tanggung jawab atas rencana aksi yang sudah Pak Asep rencanakan, begitu Ibu. Iya, alhamdulillah proses coachingnya yang Pak Gilang lakukan sudah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan alur tirta. Terus tadi juga sudah menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Nah, semoga proses coaching ini untuk kedepannya dapat bermanfaat dalam pembelajaran dari Pak Gilang ya. Dicukupkan sekian dulu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.